Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lina Marlina dengan NIM 2108350 dari kelas 3 DPGSD Universitas Pendidikan Indonesia Kampus Daerah Serang. Di sini saya akan mempraktikkan simulasi pembelajaran secara daring mata pelajaran PKN tema 3 kelas 5 SD. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Ibu juga baik. Udah pada sarapan belum? Belum? Kenapa belum pada sarapan? Lain kali sarapan dulu supaya belajarnya lebih semangat, tidak mudah mengantuk. Sebelum pembelajaran dimulai, Ibu absen terlebih dahulu ya. Aldi, hadir. Mahira, hadir. Dani, ada. Firda, ada. Maulida, ada. Nisfa, ada. Oke, berarti hadir semua ya. Bagus. Baik, sebelum pembelajaran hari ini dimulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar hari ini? Alhamdulillah, pada semangat-semangat sekali. Baik anak-anak, hari ini materi yang akan kita pelajari adalah keberagaman budaya dan sosial di Indonesia. Sebelum ke keberagaman sosial di Indonesia, yang pertama yang akan dibahas yaitu keberagaman budaya di Indonesia. Pasti banyak sekali yang penasaran, banyak sekali yang bertanya-tanya, sebenarnya pengertian budaya itu sendiri apa sih, Bu? Jenis-jenis budaya di Indonesia itu sebetulnya ada apa saja sih, Bu? Nah, baik, Ibu hari ini akan menjelaskan pengertian dari budaya. Budaya itu adalah segala sesuatu yang dihasilkan oleh akal, rasa, dan karsa manusia. Ada banyak sekali ragam budaya di Indonesia. Salah satu di antaranya, yang pertama ada upacara adat. Yang kedua, ada alat musik tradisional. Yang ketiga, ada baju adat. Selanjutnya, ada rumah adat. Yang kelima, ada tari daerah. Lalu yang terakhir, ada yang bisa menebak? Biasanya yang terakhir ini tidak jauh dari tari daerah. Coba apa yang berhubungan dengan tari daerah? Iya, betul sekali, lagu daerah. Wah, ada banyak sekali, Bu, jenisnya. Iya, tentu saja, karena kita adalah negara Indonesia yang terdiri dari beragam macam suku bangsa, bahasa, budaya, dan sebagainya. Lalu selanjutnya, yang pertama, upacara adat. Nah, yang pertama yaitu upacara Rambu Solo merupakan upacara pemakaman yang dilakukan oleh masyarakat Toraja di Sulawesi Selatan. Ada upacara Ngaben, yaitu upacara pembakaran mayat yang dilakukan di Bali. Yang ketiga adalah sekaten yang biasanya dilaksanakan di daerah istimewa Yogyakarta dan Solo untuk memperingati Maulid Nabi. Ada juga upacara Tabuik di Sumatera Barat untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad, Husain bin Ali. Dan ada upacara Tedak Siten di daerah istimewa Yogyakarta, yaitu upacara di mana bayi menginjakan tanah pertama kali. Selanjutnya, ada upacara adat Kasodo yang dilaksanakan oleh suku Tengger yang hidup di daerah lereng Gunung Bromo, Jawa Timur. Merupakan upacara ritual meminta ampunan kepada Tuhan. Selanjutnya, ada upacara Pasola yang dilaksanakan di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Merupakan tradisi perang adat dan
Ada juga upacara Serentahun yang dilaksanakan oleh suku Sunda di Jawa Barat, merupakan ritual bersyukur atas panen yang berlimpah. Yang kedua, ada keberagaman alat musik daerah, contohnya kolintang dari Minahasa, Sulawesi Utara, ada sasando dari Nusa Tenggara Timur, angklung dari Jawa Barat, dari tifa dari Papua dan Maluku, serta saluang dari Sumatera Barat. Selanjutnya, ada keberagaman rumah-rumah adat di Indonesia. Yang pertama, ada rumah Tongkonan dari Toraja, Sulawesi Selatan. Yang kedua, ada rumah Honai dari Papua. Ada juga rumah Rambu Gadang dari Sumatera Barat. Ada rumah Kebaya, yaitu berasal dari Betawi, Jakarta. Biasanya ini yang paling sering kita lihat. Lalu ada rumah Nunggo Sesat dari Lampung. Selanjutnya masih ada tari gantar dari Kalimantan Timur, ada tari kancet papatai dari Kalimantan Timur, ada reog dari Ponorogo, Jawa Timur, ada kuda lumping dari Jawa Tengah, lalu ada tari jaipong dari Jawa Barat. Selanjutnya masih ada tari klono topeng dari Cirebon, Jawa Barat, tari serampang 12 dari Sumatera Utara, tari merak dari Jawa Barat, tari baksa kembang dari Kalimantan Selatan, ada juga tari payung dari Sumatera Barat. Masih banyak lagi tarian-tarian yang berasal dari Indonesia dan yang Ibu tadi sebutkan merupakan salah satu sedikitnya dari tari yang ada di Indonesia. Sebelum dilanjut ke materi selanjutnya, Ibu ada satu tarian yang berasal dari Aceh. Coba kalau dari Aceh biasanya tarian apa? Ada yang tahu? Tari apa? Gak ada yang tahu. Oke, Ibu langsung tampilkan saja ya. Tari Saman. Disimak baik-baik ya. Assalamualaikum, kami ucapkan para undangan yang baru tegang karena salam. Nalikkan sunnah jangan tak memat, tanda mulia salam alaikum. Kami ucapkan para undangan yang baru tegang salam sejahtera.
ya tadi salah satu contoh tarian dari Aceh yaitu tari saman. Gimana? Seru gak nontonnya? Mau lagi? Aduh, udah dulu ya. Kita sekarang lanjut dulu ke materi berikutnya. Baik, selanjutnya ada pakaian adat. Banyak sekali macam-macam pakaian adat di Indonesia. Ada pakaian adat Ule Balang dari Nanggroe Aceh Darussalam, ada baju ulos dari Sumatera Utara, ada pakaian adat Betawi dari DKI Jakarta, ada pakaian tradisional yaitu kebaya Jawa Barat, ada juga baju adat tradisional Bali, dan ada pakaian adat Ewer Provinsi Papua Barat. Boleh dilihat, ini merupakan salah satu dari banyaknya contoh pakaian-pakaian yang ada di Indonesia. Masih banyak jenis pakaian lainnya, hanya beberapa yang Ibu berikan contoh sebagai keberagaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Nah, selanjutnya keberagaman lainnya yang ada di Indonesia yaitu ada lagu daerah. Ibu kasih cuplikan lagi salah satu lagu daerah yang ada di Indonesia. Boleh disimak baik-baik ya. Boleh nyanyi sama-sama, kalau yang tahu lagunya boleh. Anak manis
Dari tampilan contoh-contoh budaya tadi, kalian bisa memahami bahwa budaya daerah satu dengan budaya daerah lainnya itu berbeda. Namun, walaupun berbeda, kita memiliki pemersatu keberagaman untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Pemersatu kesatuan keberagaman tersebut adalah semboyan bangsa Indonesia yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, itulah yang membuat dan memperkuat persatuan bangsa yang ada di Indonesia. Budaya-budaya daerah yang kita saksikan tadi, jika kita gabungkan tadi dari daerah satu dengan daerah lainnya dan kita kumpulkan, maka akan membentuk kebudayaan nasional. Sehingga bisa kita katakan bahwa kebudayaan nasional berakar dari budaya-budaya daerah. Kebudayaan nasional itu memiliki manfaat bagi kita semuanya. Yang pertama, yaitu menjadi harta kekayaan bangsa. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang ketiga, menjadi ciri khas bangsa Indonesia. Oke, selanjutnya kita jabarkan manfaat keragaman budaya Indonesia. Yang pertama, menjadi modal kekayaan bangsa. Semakin beragam budaya, bisa kita katakan bahwa bangsa tersebut semakin kaya. Yang kedua, alat pemersatu bangsa. Meski budaya di daerah satu dengan daerah satu lainnya itu berbeda, namun jika kita kumpulkan bersama akan membentuk kebudayaan nasional untuk menjadi alat pemersatu bangsa. Yang ketiga, menjadi jati diri dan ciri khas bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia dikenal karena keberagaman kebudayaannya di dunia internasional. Yang keempat, menjadi promosi pariwisata. Keunikan dari budaya-budaya daerah akan menarik kedatangan turis asing maupun lokal. Yang kelima, dengan adanya peningkatan pada bidang pariwisata tentunya akan menambah pendapatan devisa negara. Dan yang keenam, dengan adanya keberagaman budaya, maka akan menjadi sumber pengetahuan dunia. Nah, dari banyaknya keberagaman yang ada di Indonesia, tentu membuat kita semakin harus bertanggung jawab untuk selalu terus melestarikan kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Nah, bagaimana cara melestarikan kebudayaan daerah? Yang pertama, mengadakan festival kesenian secara berkala, bisa sebulan sekali ataupun setahun sekali juga bisa. Nah, yang kedua, yaitu mempromosikan kesenian daerah melalui berbagai media, bisa media elektronik, poster, ataupun sosial media. Yang ketiga, berlatih kesenian daerah. Kita sebagai pemuda bangsa turut wajib melestarikan kesenian daerah dengan cara belajar kesenian daerah, bisa karawitan, kemudian alat musik, lagu daerah, tarian, dan sebagainya. Dan yang keempat adalah mendokumentasikan pertunjukan kesenian daerah dengan foto maupun video. Dengan adanya foto maupun video pertunjukan kesenian daerah, maka makna dari seni daerah tersebut akan terjaga sepanjang waktu. Oke, selanjutnya kita belajar keberagaman sosial. Keberagaman sosial yang dimaksud di sini meliputi dari pekerjaan, bidang kegiatan sehari-hari, maupun tata cara pergaulannya. Faktor penyebab keberagaman yang pertama, kondisi geografis berupa kepulauan. Indonesia merupakan negara kepulauan yang terbentuk dari banyak sekali pulau, baik besar maupun kecil. Tentunya kehidupan masyarakat di pulau yang satu dengan pulau lainnya pasti berbeda, sehingga menyebabkan Indonesia memiliki masyarakat yang beragam. Yang kedua, letak Indonesia yang strategis dan diapit oleh dua benua. Ketiga, keadaan transportasi dan komunikasi. Ada daerah tertentu yang masih sulit dalam hal transportasi dan komunikasi menjadikan kehidupan masyarakat setempat berbeda dengan daerah yang lancar transportasi dan komunikasinya. Dan yang keempat, mudahnya masyarakat menerima perubahan. Walaupun di dalam masyarakat
terdapat banyak sekali perbedaan di antara satu dengan yang lainnya, namun kita diharapkan mengedepankan kerjasama untuk berbagai bidang kehidupan. Apa arti penting dari kerjasama? Yang pertama, mempererat kerukunan dan persaudaraan. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, pekerjaan tentu akan menjadi ringan. Yang keempat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi bekerja. Dan yang kelima, menimbulkan semangat gotong royong dan kekeluargaan. Di dalam aktivitas kita sehari-hari, tentunya ada beberapa pekerjaan yang kita harus lakukan secara seorang diri atau kerjasama. Nah, bekerja seorang diri juga memiliki kelebihan. Yang pertama, tidak bergantung pada orang lain, karena kita sudah tentu harus menyelesaikan pekerjaan itu dengan sendiri. Yang kedua, kemampuan bekerja meningkat, karena kita terus-menerus berlatih untuk mengasah keterampilan dalam menyelesaikan pekerjaan. Yang ketiga, tentu lebih mandiri, dan yang keempat, dapat belajar dari kesalahan. Namun, bekerja seorang diri juga memiliki kelemahan. Yang pertama, bisa mudah lelah, karena pekerjaan harus diselesaikan sendiri. Yang kedua, selesai lebih lama. Yang ketiga, tidak ada bantuan dari orang lain ketika kita sedang kesulitan. Dan yang terakhir, kesulitan harus dipecahkan sendiri karena tidak ada bantuan orang lain. Selain bekerja sendiri, ada juga pilihan bekerja dalam kelompok untuk aktivitas-aktivitas tertentu yang membutuhkan kerjasama. Kelebihan dari bekerja dalam kelompok, yang pertama adalah tujuan akan cepat tercapai. Yang kedua, pekerjaan akan terasa lebih ringan karena dikerjakan bersama-sama. Lalu yang ketiga, bisa menumbuhkan sikap peduli dan gotong royong. Nah, di balik kelebihan juga tentu saja ada kekurangan atau kelemahan. Kelemahan dari bekerja dalam kelompok ini, yang pertama, mengambil keputusan bersama bisa berlarut-larut, karena semakin banyak isi kepala, maka semakin banyak juga waktu yang dikorbankan. Dan yang kedua, kemungkinan ada yang hanya menunggu hasil saja. Biasanya di dalam bekerja dalam kelompok itu tidak semuanya bekerja. Ada saja beberapa orang yang kerjanya hanya diam dan menunggu hasilnya saja. Siapa di sini yang biasanya kalau kerja kelompok jarang bekerja atau menunggu hasilnya saja? Coba siapa? Awas. Nah, hati-hati ya. Jadi dalam bekerja sama dalam kelompok atau tim, kita harus bekerja secara kompak. Jangan mau menunggu hasilnya saja, tapi kita juga harus turut serta membantu pekerjaan yang sedang dijalani. Baik anak-anak, itu dia materi pembelajaran kita hari ini mengenai keberagaman sosial dan budaya yang ada di Indonesia. Tentu saja yang tadi Ibu sebutkan satu-satu hanyalah satu dari sekian banyaknya budaya-budaya yang ada di Indonesia. Masih banyak lagi budaya serta kesenian lainnya yang ada di Indonesia. Jadi Ibu harap kalian bisa mempelajari dan mencari sendiri mengenai kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia. Sebelum pulang, alangkah baiknya kita berdoa di dalam hati masing-masing, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.